Selamat siang, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, akan mereview buku berjudul Research Methods and Writing Research Proposal atau dalam bahasa Indonesianya, metode penelitian dan penulisan penelitian proposal. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu penelitian ilmiah. Untuk beberapa alasan, mungkin dengan ketidaksukaan kepada matematika, banyak orang mempertimbangkan kata penelitian dan segala sesuatu yang disarankan kata ini sangat tidak menyenangkan. Tetapi penelitian bisa menjadi sebuah istilah yang sangat berharga karena itu bisa mengarah kita untuk mengungkapkan pertanyaan yang mustahil. Dua pertanyaan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan prosedur statistik. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari hipotesis tentang dugaan hubungan dan antara fenomena yang diamati. Ini definisi dari istilah-istilah yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu yang telah dilakukan atau yang telah diterima setelah berabad-abad lamanya. Kesulitannya dalam banyak kasus adalah menentukan jenis studi atau metode pengumpulan data yang mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang spesifik. Dalam metode intuisi, pendekatan priori, orang mengasumsi bahwa pendidikan, metode, dan penulisan proposal riset ilmiah adalah sesuatu yang benar karena masuk akal. Peneliti yang melakukan peneliti telepon menemukan metode ini adalah sesuatu yang benar karena itu terbukti dengan sendirinya atau masuk akal. Bab ini juga dibagi menjadi lebih rinci lagi, yaitu yang pertama, karakteristik metode ilmiah. Ada 4 karakteristik dasar atau prinsip yang membedakan metode ilmiah dari metode yang lainnya. Yang pertama adalah penelitian ilmiah yang bersifat publik. Yang kedua adalah sains itu objektif, dan yang ketiga adalah sains itu empiris, dan yang keempat adalah sains itu sistematis dan kumulatif. Dan yang kedua adalah prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak bias, menginvestigasi penelitian akademis dan sektor swasta, mengikuti 8 pertanyaan dari hipotesis dasar yang secara sistematis. Proses penelitian mempunyai 8 langkah yang khas. Yang pertama pilih masalah, yang kedua adalah tinjauan penelitian dan teori yang ada, yang ketiga adalah kembangkan hipotesis dan pertanyaan penelitian, dan yang keempat adalah tentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, dan yang kelima adalah data yang relevan, dan yang keenam adalah menganalisis dan menafsirkan resume, tunjukkan hasil yang sesuai, dan yang kedelapan adalah replikasi penelitian, itu pun jika ada. 1.3 adalah sektor penelitian, yaitu akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama, yaitu akademis dan swasta. Akademis dan penelitian pribadi terkadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan. Namun nada-nada ini tidak digunakan dalam teks ini
dalam teks ini karena penelitian di keduanya sektor dapat menjadi dasar dan dapat juga menjadi terapan. Penelitian bidang akademik biasanya dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah yaitu bisnis dan industri atau konsultan penelitian mereka. Pada bab 2 yaitu prosedur penelitian. Bab ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Ini disarankan peneliti mempertimbangkan beberapa sumber ide potensial termasuk analisis kritis dari situasi sehari-hari. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alami menjadi lebih mudah dengan pengalaman penelitian pemula perlu memberikan perhatian khusus pada materi yang sudah tersedia. Bab ini menekankan bahwa hasil survei tunggal atau lainnya, pendekatan penelitian hanya memberikan indikasi tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin ada. Sebelum penelitian dapat mengklaim dukungan untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis, studi harus direplikasi beberapa kali untuk menghilangkan ketergantungan pada faktor asing. Saat melakukan studi penelitian, penyelidik harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasil palsu fenomena yang mempengaruhi eksperimen. Dengan cara ini adalah sumbernya kerusakan dari validitas internal. Bab 3 adalah sampel. Untuk membuat prediksi tentang peristiwa, peneliti harus melakukan analisis yang rinci dan objektif. Saat prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Melakukan sensus setiap proyek peneliti tidak praktis dan harus melakukannya menggunakan metode alternatif. Alternatif yang paling banyak digunakan adalah untuk memilih sampel acak dari populasi, memeriksanya, dan membuat prediksinya yang dapat digeneralisasikan di populasi. Prosedur pengambilan sampel tidak boleh dianggap enteng dalam proses investigasi ilmiah. Prosedur ini harus teliti untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak spesifik untuk sampel. Artinya hasil tidak berdasarkan jenis sampel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan dasar-dasar metode pengambilan sampel yang ada dan banyak digunakan dalam penelitian. Bab 4 adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan peneliti karena fleksibilitasnya. Survei bagaimanapun melibatkan beberapa jumlah langkah. Peneliti harus memutuskan apakah akan menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis. Tentukan tujuan dari belajar meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut. Pilih survei pendekatan, desain kuesioner dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data, dan terakhir putuskan apakah akan menerbitkan atau menyebarluaskan hasilnya. Langkah-langkah ini belum tentu diambil urutannya. Langkah dalam proses survei selaras, peneliti harus melakukan satu atau lebih studi percontohan untuk mendeteksi kesalahan dalam pendekatan. Studi
percontohan menghemat waktu, uang, dan frustasi karena kesalahan yang dapat membatalkan seluruh analisis terkadang diabaikan sampai tahap ini. Survei membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Studi media massa menggunakan penelitian survei harus memperhitungkan berbagai macam keputusan dan masalah. Bab 5 adalah metode penelitian kualitatif. Bab ini membahas 4 alternatif untuk laboratorium dan penelitian survei. Yang pertama adalah observasi lapangan, yang kedua adalah kelompok fokus, yang keempat adalah intensif wawancara, dan yang kelima adalah studi kasus. Pengamatan lapangan melibatkan studi tentang suatu fenomena dalam pengaturan alam. Kelompok fokus atau wawancara kelompok digunakan untuk berkumpul informasi awal untuk studi penelitian atau mengumpulkan data kualitatif tentang pertanyaan penelitian. Wawancara intensif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sangat rinci dari sampel kecil responden. Kekayaan data yang bisa didapat dikumpulkan dengan metode ini adalah keuntungan utamanya. Metode studi kasus juga diambil sebanyak mungkin sumber data untuk menyelidiki suatu peristiwa. Studi kasus khususnya berguna ketika seorang peneliti ingin menjelaskan atau memahami beberapa fenomena. Sekarang bab 6. Bab 6 adalah menulis proposal penelitian. Bab ini akan menjadi bab yang praktis dan untuk melatih siswa tentang berbagai teknik dan proceeding yang kami gunakan dalam menulis proposal penelitian. Dan yang terakhir adalah bab 7, menulis laporan penelitian. Menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah yang penting dalam proses ilmiah. Karena laporan menempatkan studi penelitian yang domain publik untuk pertimbangan dan konfirmasi. Kata kunci menulis adalah mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh editor jurnal atau gaya yang dikembangkan oleh perusahaan atau bisnis individu. Pertimbangan etis dalam melakukan penelitian sebaiknya tidak diabaikan. Hampir setiap studi penelitian berpotensi mempengaruhi subjek dalam beberapa cara, baik secara psikologis atau fisik. Peneliti yang berurusan dengan subjek manusia harus berhati-hati dalam memastikan bahwa semua tindakan pencegahan diambil untuk mengurangi potensi kerugian subjek. Sekian hasil review saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan tidak berkenan di hati saudara sekalian. Terima kasih.